Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ahlil karamat. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa hadani Allah wa iyyakum. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita masih dalam keadaan diberi ketetapan iman dan Islam. Yang kedua, kita masih diberi kesehatan, dan yang ketiga, kita masih diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa hadani Allah wa iyyakum, terkait dengan rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi tingkatan rizki menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu orang kaya, orang miskin, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia, tanaman maupun binatang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh maupun orang yang salah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat maupun orang yang maksiat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan mendapatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung yang pergi dalam keadaan kosong perutnya, dalam sebuah hadis disebutkan, dan pulang dalam keadaan kenyang, itu semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Rezeki yang kedua adalah yaitu rezeki hasil usaha kita. Ketika kita ikhtiar berusaha, maka kita akan mendapatkan rezeki. Apabila kita ikhtiarnya maksimal, usahanya kita maksimal, maka rezeki yang akan turun pun yang akan kita dapatkan juga akan maksimal, akan melimpah. Kemudian apabila kita rajin mencari rezeki, mencari nafkah, maka niscaya rezeki pun akan datang semakin banyak dan melimpah. Karena apa? Karena Allah telah menjamin barang siapa yang berusaha, maka rezeki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dalam surat An-Najm ayat 39. Maka semakin banyak kita rajin bekerja, kita rajin ikhtiar, maksimal ikhtiar, maka rezeki itu akan datang melimpah kepada kita semua. Pemirsa hadani Allah wa iyyakum, tingkatan rezeki yang ketiga adalah rezeki hasil syukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rezeki yang ketiga ini rezeki yang hasil syukuran. Jika yang pertama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu datang. Yang kedua, rezeki itu dicari oleh kita, ikhtiar maksimal, maka rezeki pun akan datang. Maka yang ketiga, rezeki ini tingkatan yang ketiga, ini tingkatan yang lebih baik dari tingkatan 1 dan 2, yaitu rezeki hasil syukuran. Apabila kita mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki berupa harta, uang, kesehatan, pendidikan, jabatan barangkali, kesehatan dan lain sebagainya, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur, hasil syukur itu nanti rezekinya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita ingkar terhadap syukur itu, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, maka azabnya Allah, balasannya Allah juga sangat pedih. Oleh karena itu, syukurilah setiap rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka syukur ini setidaknya ada 3. Yang pertama, asyukru bil lisan. Ketika mendapatkan rezeki, lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, harus bersyukur, asyukru bil qalbi. Syukuran di dalam hati, kita yakinkan bahwa memang rezeki ini merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu asyukru bil af'al. Syukuran dengan apa? Dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ini namanya syukur yang ketiga. Apabila syukur itu telah kita laksanakan, tahapan-tahapan itu telah kita laksanakan semua, asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi, dan yang terakhir asyukru bil af'al, la azidannakum, maka Allah pasti akan menambahkan rezekinya. Dan yang terakhir pemirsa, rezeki tingkatan terakhir ini adalah rezeki yang paling istimewa, yang luar biasa. Apabila rezeki yang tahapan ke-1, ke-2, 3 sudah semua, maka Allah akan memberikan rezeki wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi dengan catatan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila orang itu bertakwa, maka akan dibukakan jalan yang lurus, jalan yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah jalan untuk mendapatkan rezeki, karena selanjutnya adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang istimewa yang tanpa diduga-duga. Ketika kita butuh, rezeki itu ada. Ketika kita dalam kesyukaran ingin mendapatkan harta benda sesuatu, kemudian rezeki itu tiba-tiba terbuka dan Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Tentu saja tahapan yang keempat itu setelah melewati tahapan-tahapan yang sebelumnya. Yang pertama, kita yakin bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki apabila kita rajin bekerja, rajin berikhtiar, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan yang ketiga, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datanglah tingkatan rezeki yang keempat, yaitu rezeki yang tanpa diduga-duga. Tentu saja rezeki ini melimpah, berkah, halalan thayyibah. Pemirsa, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh